Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Siswa-siswi SMP 2 Tomo kelas 9. Sebelumnya Bapak ucapkan selamat datang di kelas 9. Walaupun memang di masa pandemi COVID-19 saat ini, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat belajar kalian. Ada beberapa hal sebelum Bapak mulai untuk pembelajaran di mata pelajaran PKN ini. Yang pertama yang kalian harus siapkan adalah buku catatan yang tentu harus kalian miliki sebagai ikhtisar atau rangkuman dari setiap pembelajaran kita di masa pandemi ini. Saat ini Bapak akan coba sampaikan tentang Pancasila di bab 1, yaitu penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebagaimana kita ketahui bersama dan sudah kita pelajari bersama bahwa sejak kalian duduk di sekolah dasar, Pancasila itu merupakan sebuah ideologi atau dasar negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urutan sila-silanya tentu kalian sudah sangat hafal dan paham. Yang pertama, 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tentu kalian masih ingat sejarah tentang penyusunan Pancasila ini waktu di kelas 8. Nah, saat ini kalian sudah masuk di kelas 9. Yang akan kalian pelajari adalah tentang bagaimana penerapan Pancasila, karena di kelas 9 lebih menitik beratkan kepada aplikatif atau penerapan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Sejarah Pancasila dari masa ke masa atau dari waktu ke waktu, perjalanannya tentu tidak semulus yang kita bayangkan, bahwa banyak sekali usaha-usaha yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara ini dengan dasar negara lain. Kita ambil contoh misalnya terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau ideologi komunis, kemudian munculnya pemberontakan DITII atau Darul Islam yang berusaha menggantikan dasar negara Indonesia dengan ideologi atau syariat Islam. Walaupun sebenarnya isinya sangat bertentangan dengan syariat Islam. Kemudian adanya pemberontakan MPRS di Maluku yang ingin mendirikan negara sendiri di Indonesia. Nah, langkah-langkah yang mereka lakukan, pemberontakan itu tentu tidak berhasil karena mampu untuk diatasi oleh pemerintahan Indonesia saat itu melalui TNI atau Polri pada saat itu, sehingga sampai hari ini Pancasila tetap menjadi dasar negara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dibagi atas berapa masa Pancasila. Sampai hari ini Pancasila dibagi menjadi 4 masa, yaitu masa Orde Lama, yaitu atau masa setelah kemerdekaan, kemudian masa Orde Lama, kemudian masa Orde Baru, dan saat ini yang sedang kita jalankan adalah masa reformasi. Masa setelah kemerdekaan tentu kalian bisa dilihat di buku paket masing-masing, banyak sekali usaha-usaha untuk menggantikan ideologi Pancasila. Nah, kemudian di masa Orde Lama juga sama. Di masa Orde Baru, yaitu masa pemerintahan Presiden Soeharto, pada saat itu Pancasila dijadikan ajas tunggal negara Republik Indonesia. Dan terakhir sekarang masa reformasi, ideologi atau dasar negara Pancasila ini lebih dititik beratkan kepada bagaimana penerapan kita sebagai warga negara untuk menanamkan atau menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari.
Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa adalah menjadikan dasar kehidupan bagi bangsa dan negara Indonesia, terutama dalam nilai keagamaan. Bagaimana kita bangun toleransi, saling tenggang rasa antara satu agama dengan agama lain. Dalam hal ini, kita bagi penganut agama Muslim atau agama Islam tentu harus menghargai bagaimana ibadah atau keyakinan dari agama-agama yang lain, yaitu Kristen, Katolik, Kristen Protestan, kemudian Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sebaliknya, agama-agama lain pun harus mampu untuk menghargai bagaimana umat Islam atau umat Muslim ini menjalankan ibadahnya. Intinya bahwa sila ketuhanan yang Maha Esa adalah mendasari kehidupan keagamaan atau beragama di Indonesia. Lebih dalamnya lagi bahwa di sila ketuhanan yang Maha Esa ini adalah bagaimana setiap pemeluk agama menjalankan nilai-nilai keagamaannya masing-masing. Contoh umat Islam kita itu harus menjalankan nilai atau ajaran-ajaran yang sudah diajarkan di agama Islam. Seperti hanya sholat 5 waktu yang tidak boleh kita tinggalkan. Kemudian kita berzakat, lalu kita berpuasa di bulan Ramadan, dan ada ibadah atau naik haji apabila bagi mereka yang sudah mampu. Jadi penerapan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari itu tentu harus mampu diterapkan oleh umat Islam, sehingga kita sebagai umat Islam bisa melaksanakan sila ke-1 itu, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Lalu yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil tentu dalam beberapa pengertian muncul bahwa adil adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Adil membagi rata, betul, tetapi tidak semua keadilan itu harus selalu dibagi rata. Ya, Bapak ambil contoh misalnya seorang kakak dan seorang adik, ketika diberikan uang, adiknya baru berusia 10 bulan, lalu kakaknya sudah berusia 15 tahun, tentu akan berbeda kebutuhannya dan tidak bisa disamakan dalam pemenuhan kebutuhannya. Atau misalnya kalian selalu melihat di lingkungan kalian, pembagian misalnya orang yang bekerja mendapat upah, orang yang nggak bekerja atau orang yang bekerjanya sedikit, upahnya lebih sedikit, orang yang bekerjanya banyak, upahnya banyak. Nah, itu salah satu contoh dari keadilan. Yang ketiga adalah nilai persatuan, yaitu persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia ini tentu harus kita ingat bahwa hal yang terpenting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah menjaga persatuan. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang karena dasar agama. Dia itu bukan agama yang sama dengan kita, lalu kita musuhi, itu tidak boleh. Atau dia berbeda suku, karena Indonesia ini berbeda-beda suku, ada suku Sunda, Jawa, ya, suku Dayak, yang lain-lainnya. Nah, karena berbeda suku kemudian berbeda-beda juga, kita membeda-bedakan orang, itu tidak boleh. Atau dari sisi fisik, karena mohon maaf saudara-saudara kita ada yang berbeda fisiknya dengan kita merasa lebih sempurna, itu juga tidak boleh. Bahkan sampai menghina atau mengucilkan, itu juga tidak boleh. Atau bahkan lebih parahnya lagi, misalnya kita membeda-bedakan orang dari sisi harta atau kepunyaan yang orang lain miliki. Kita menghormati orang yang kaya kemudian merendahkan orang yang miskin, itu juga tidak boleh dilakukan. Kita harus sama memperlakukan orang lain, kita harus sama menghormati orang lain, membantu yang membutuhkan, menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Itu adalah hal yang sangat penting yang harus dilakukan dalam penerapan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Lalu yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Artinya ketika ada permasalahan sebagai warga negara, kita tidak boleh sekali-kali untuk menyelesaikannya dengan kekerasan, apalagi dengan menggunakan
tindakan-tindakan yang bersifat menganiaya, memukul, dan lain-lain. Kita harus selalu berdasarkan musyawarah, harus berbicara secara baik-baik. Tentu setiap permasalahan itu bisa dibicarakan, selalu ada jalan keluar. Tidak boleh kita memaksakan kehendak pada saat bermusyawarah. Contoh misalnya, dalam sebuah musyawarah kalian di kelompok menentukan warna baju, ada yang ingin warna merah, ada yang ingin warna kuning, ada yang ingin warna putih. Nah, jalan keluarnya ketika bermusyawarah tidak ada ditemukan kesepakatan, maka yang diambil adalah bagaimana memungutan suara terbanyak keinginannya. Nah, bagi mereka yang mendapat suara terbanyak dalam bermusyawarah, ditentukan misalnya yang menjadi pemilih terbanyak adalah warna biru. Maka yang memilih warna hijau atau putih karena suaranya lebih kecil harus menghargai hasil musyawarah. Tidak boleh memaksakan bahwa kemudian dia marah-marah atau keluar dari kelompok dan memisahkan diri karena berbeda pendapat. Itulah daripada nilai musyawarah. Intinya bahwa setiap permasalahan harus selalu dimusyawarahkan, dibicarakan. Atau dalam keseharian kalian dengan teman berbeda pendapat, itu biasa dan wajar. Bapak ingatkan bahwa di video yang sebelumnya tentang perbedaan, bahwa perbedaan itu adalah sebuah anugerah. Bagaimana perbedaan-perbedaan itu bisa menghasilkan sebuah karya yang sangat luar biasa, memunculkan keindahan. Bukannya pelangi juga berbeda-beda warna sehingga menjadi indah. Coba kalau pelangi itu satu warna, mungkin keindahannya akan sangat kurang. Tetapi karena pelangi itu berwarna-warni, maka pelangi itu menjadi indah. Kemudian yang kedua adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Apa-apa keadilan sosial? Keadilan sosial adalah keadilan yang dirasakan seluruh bangsa Indonesia. Contoh misalnya, pada saat ini masa pandemi COVID atau COVID-19 atau virus corona yang sedang berjangkit di negara kita, mudah-mudahan segera berakhir. Banyak sekali rakyat dan bangsa Indonesia, mungkin ini dialami oleh banyak seluruh warga negara Indonesia, mungkin juga dialami oleh hampir seluruh bangsa Indonesia mengalami kesulitan atau kesulitan-kesulitan yang dialami oleh orang tua kita sendiri. Bagaimana kalian memahami bahwa orang tua kita sangat mengalami kesulitan? Kita sebagai anak justru harus mengerti betul bahwa masa pandemi banyak orang yang tua yang tadinya bekerja kemudian tidak bekerja, banyak orang tua yang tadinya berpenghasilan kemudian sekarang berpenghasilannya kurang. Nah, kita harus paham bahwa kekurangan-kekurangan tersebut, keadaan orang tua tersebut kita harus pahami. Jangan kemudian kalian sebagai siswa atau sebagai anak memaksakan kehendak bahwa saya mah tidak mau tahu kesulitan orang tua, yang penting saya mau atau butuh. Nah, itu tidak boleh. Maka keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu adalah bagaimana negara Indonesia ini mampu untuk mensejahterakan seluruh warga negaranya. Setidaknya mampu memenuhi kebutuhan dasar hidup. Apa kebutuhan dasar hidupnya? Yang pertama, kebutuhan pangan, yaitu nasi, kemudian lauk pauk dan lain-lain. Nah, itu gambaran bagaimana penerapan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kita. Bapak kira materi yang Bapak sampaikan saat ini Bapak cukupkan dulu sekian. Kalaupun ada kekurangan, Bapak berharap kalian bisa bertanya melalui kolom komentar di bawah ini. Artinya Bapak berpesan di mata pelajaran ini bahwa kalian tetap semangat belajar, kalian tetap tidak menurunkan semangat belajar kalian, tetap bangun pagi sebagai umat muslim, salat subuh, kemudian jalankan salat 5 waktu untuk kita semua atau kalian semua di rumahnya masing-masing. Yang terpenting Bapak titipkan pada kalian, selalu berdoa mudah-mudahan masa pandemi ini segera berakhir agar kita bisa bertemu langsung dalam pembelajaran yang sebenarnya, tidak melalui jejaring seperti ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Tetap semangat belajar, dan untuk tugasnya Bapak kira
sederhana saja kalian membuat rangkuman dari apa yang Bapak sampaikan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.